Ketika ada wanita yang sulit mendapatkan keturunan, lontar puspa kerambe ini dijamasi, Mas. Jadi dijamasi kayak jamasi keris. Lah air jamasannya itu dioleskan di perut sang perempuan itu agar doanya mendapatkan keturunan. Oke, selamat malam teman-teman pendemen kabudayaan Jawi, terutama untuk teman-teman yang ada di sini, komunitas Aksara Jawa Sego Jabung. Malam hari ini kita malam minggu ini sebenarnya, Malam itu. tapi suasananya seperti malam yang lain. Malam yang lain. Jadi malam ini kita teman-teman dari komunitas Sego Jabung Yogyakarta berkunjung ke Museum Sekartaji Wayang Beber, Museum Wayang Beber Sekartaji yang beralamat di Kanutan. Nggih. Kanutan. Nanti untuk lebih lanjutnya biar Mas Indra yang akan menjelaskan. Jadi pada malam hari ini kita sangat berterima kasih sekali ini karena kita bisa berkunjung untuk sekedar melihat koleksi dan mungkin nanti tidak hanya melihat tapi bisa mengulik lebih dalam koleksi-koleksi dari Museum Sekartaji yang terutama berkaitan dengan naskah-naskah kuno. Di sini kita lihat sudah ada lontar dan ada beberapa naskah yang dalam bentuk deluang. Oke, kita sudah ada Mas Indra di sini. Ya. Terima kasih sekali. Selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudara yang telah menyempatkan meluangkan waktu untuk datang, terutama dari komunitas Sego Jabung sudah meluangkan waktu pada malam hari ini untuk berkenalan dengan kami Museum Wayang Beber Sekartaji. Kebetulan di sini kami akan dibimbing oleh Mas Setyo Amreh dan rencang-rencang dari komunitas Sego Jabung untuk mengenal berbagai naskah kuno yang kebetulan menjadi koleksi dari Museum Wayang Beber Sekartaji. Kenapa naskah-naskah ini penting buat kami? Karena naskah kuno tersebut adalah satu pesan yang luar biasa. Jadi jika wayang beber itu adalah pesan secara visual, di dalam naskah-naskah ini ada pesan-pesan sastra-sastra yang luar biasa dari nenek moyang kita dulu berupa tekstual. Nanti di sini saya akan dibimbing oleh Mas Setyo untuk membuka, mengenal dan mencoba menggali intisari yang terkandung dalam naskah ini agar suatu kekuatan yang ada, yang diciptakan di masa lalu itu bisa nyambung di masa kini dan agar untuk berguna di masa depan. Kira-kira seperti itu, Mas Amreh. Matur nuwun. Oke, Mas Indra, terima kasih atas apa yang tadi sudah disampaikan terkait bagaimana Sekartaji, bagaimana museum ini kemudian kok ada di bagian museum ini kemudian memiliki koleksi naskah-naskah yang luar biasa ini. Bagi kami yang ada di komunitas Sego Jabung yang selama ini hanya berkutat pada apa istilahnya ya mencoba melestarikan aksara Jawa di ranah digital, kemudian hari ini kita bisa bertemu dengan Mas Indra di Museum Sekartaji dan di sini sudah ada objek yang betul-betul ya inilah yang sebetulnya mau kita coba gali lagi. Artinya teman-teman mungkin bisa melihat ya di sini ada beberapa contoh lontar ini, ada yang panjang, kemudian ada yang pendek dan di sini ada juga yang dalam bentuk naskah yang sudah ditulis pakai kertas deluang ya Mas ya. Pakai kertas daluang. Nah, kertas daluang dan di Museum Sekartaji juga di depan nanti bisa kita lihat ada banyak bibit pohonnya. Dan itu ada sisa-sisa yang sudah dieksekusi di depan. Ada yang nanti bisa melihat juga. Ya. Nanti Mas Indra akan menjelaskan lebih lanjut. Nah, ini Mas Indra yang ingin kita ketahui yang ada di depan kita ini. Yang ada di depan kita ini sebetulnya naskah-naskah apa saja ini yang kita lihat pada malam hari ini. Mungkin masih ada di sana, cuman kita sementara mengenalkannya teman-teman untuk yang ini dulu. Ya, jadi
naskah-naskah di sini baik yang berupa lontar dan dari media kertas deluang itu memang adalah suatu anugerah Mas Amre. Karena bagaimana mungkin sesuatu yang sudah kita usahakan ini tanpa direstui Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi memang salah satu yang menjadi semuanya masterpiece, tapi yang menjadi luar biasa itu kami tidak sengaja diberi anugerah mendapatkan lontar Sutasoma. Nah, di mana sosok Sutasoma itu adalah proses perwujudan imajinasi tertinggi emputan tular dalam membumingkan suatu toleransi yang luar biasa, yang pada masa dahulu pun ada sebuah konflik perbedaan ideologi. Di situ peranan Sutasoma itu beliau menyatukan dua kepercayaan menjadi satu, dan awal mual dituangkan dalam bentuk naskah ini adalah Kakawin Sutasoma. Ini adalah intisari, ada bait yang menjelaskan tentang Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana dan Dharma Mangroa. Lah di situ kekuatan Pancasila ini yang dari dulu menjadi motivasi visi misi kami berdirinya Museum Wayang Beber Sekartaji ini. Karena kebetulan sekali juga yang kita perjuangkan adalah Wayang Beber Pancasila. Kebetulan Museum Wayang Beber Sekartaji ini juga berada di Jalan Gang Pancasila. Jadi ini istimewa sekali Mas Amre. Salah satunya lontar Sutasoma seperti itu. Oke. Jadi ini teman-teman ada lontar Sutasoma, kemudian tadi saya sedikit mengulik juga ada lontar yang dari Lombok. Ini agak istimewa karena mukadimahnya pakai Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini yang buat kita kaget. Ini adalah lontar Puspa Krame. Ya, yang membaca kemarin Mas Amre sama Mas Singgih kebetulan juga menerjemahkan lontar gitu. Di masa lontar, peralihan dari ideologi Islam pun masih menggunakan lontar di masa lalu. Dibuktikan dengan kalimat yang di depan itu ya Mas. Ya, biasanya naskah-naskah kuno itu untuk yang di Jawa biasanya dia menggunakan lebih ke mangajopo becik ya. Mangajopo untuk membuka sebuah naskah itu berbentuk tembang, biasanya mangajopo. Nah, di sini ini tembang sebelumnya, cuma yang menarik ada satu goresan di sana ditulis Bismillahirrahmanirrahim tapi menggunakan aksara Lombok. Ini saya bilang ya Jawa ya iya, Bali ya enggak, Lombok ya iya. Jadi memang karakternya memang sama-sama, hanya ada beberapa karakter yang memang membedakan antara perkembangan di Jawa dan di Bali dan Lombok ya. Satu aliran. Cuman kalau kita bisa membaca salah satu itu, kemungkinan besar untuk membaca yang lain mudah. Ini sinom. Oh gitu. Cuman bahasanya juga mungkin nanti belum kita lihat lebih detail. Harapannya nanti kami Sekoja pun dikasih kesempatan. Silakan Mas. Jadi yang menarik dari lontar Puspa Krame ini adalah ketika saya mendapatkan sumber dari sepertinya perpustakaan yang ada di Jakarta, Perpusnas atau apa itu, mengatakan bahwa ini unik tradisi di Lombok dengan Puspa Krame ini. Ada satu tradisi di sana zaman dulu itu, lontar Puspa Krame itu dalam sumber itu mengatakan bahwa ketika ada wanita yang sulit mendapatkan keturunan, lontar Puspa Krame ini dijamasi Mas. Jadi dijamasi kayak jamasi keris. Lah air jamasannya itu dioleskan di perut sang perempuan itu agar doanya mendapatkan keturunan. Itu mungkin suatu tradisi lain yang harus kita hargai juga, merupakan apa Mas, kearifan lokal yang ada di sana. Seperti itu. Lokal wisdomnya masyarakat. Iya. Ya. Mungkin itu teman-teman, sekedar kita mengulik-ngulik tentang naskah yang ada di Museum Sekartaji. Harapannya nanti teman-teman ini bisa nanti disut ke sana. Ini banyak sekali teman-teman yang berbiru-biru dia. Iya, cuman belum. Kita sementara ini ada beberapa teman-teman juga Sekojabung yang bisa turut hadir, karena sebelumnya kalau kondisinya memungkinkan dan tidak dalam kondisi yang seperti sekarang ini mungkin digeruduk Mas ini. Iya. Kalau pasukan semua hadir bisa sampai luar sana nanti. Cuman kebetulan ya hanya beberapa teman-teman yang bisa ikut ke sini silaturahmi, tapi saya yakin juga di luar konteks seperti ini juga teman-teman sudah sering ke sini. Sudah ada yang Nun Sewu malam-malam berduli kayu
Oh iya, Mas Singge itu lewat jam 12 malam dia mengambil bibit daluang dengan cangkul kecil itu. Luar biasa semangatnya. Terima kasih Mas. Nanti menyebar. Jadi karena daluang itu kita mempunyai sejarah panjang yang ada di relief-relief dan kita harus lestarikan. Jadi Jogja ini kita upayakan ya besok ya Mas agar kertas Nusantara ini bisa bangkit di mana saja. Nah, itu tadi sekilas. Nah, ini kita juga ada sesepuh Sekojabung ini jauh-jauh dari lantai 3. Ada Mas Supriyadi. Beliau luar biasa bisa turut bergabung bersama kita di Museum Sekartaji. Menurut Mas Supri saya juga pengen Mas Supri karena latar belakangnya filsafatnya Mas ya. Latar belakang filsafat, kemudian di Sekojabung sendiri kita menggabungkan semua elemen, avatar lah. Kabeh digabungi, artinya saling melengkapi dan saling membuat sebuah ikatan baru bahwa hal-hal seperti ini nggak bisa hanya terlepas teman-teman yang filologi saja, tapi kalau tidak kolaborasi dengan teman-teman yang disiplin ilmu lain, sepertinya hal kayak gini akan menjadi tidak semakin gemilang tapi malah redup karena hanya terbatas gitu loh. Makanya di komunitas Sekojabung ini kan kita melibatkan banyak sekali teman-teman yang latar belakangnya ada IT lah, ada psikologi lah, ada filologi juga lah, ada sastranya, ada segala macam. Harapannya ketika kita menemukan kearifan lokal masyarakat zaman dulu yang ada di depan kita seperti ini bisa lebih terbuka bahwa ya itulah kita harus saek saeko proyo kudu golong gilik kudu nyawiji bareng-bareng bedah kan begitu nih Mas ya.